Okay, good evening, everybody. I'm the Vice President for International Office of Chinese Cultural University in Taiwan. OK， 你可不可以翻译一下？我再讲一遍啊。OK, I'm Vice President for International Affairs of Chinese Cultural University in Taiwan. Jadi Profesor Po ini adalah wakil kepala sekolah untuk bagian internasional dan untuk murid-murid international affair. Okay, and next is our student. He studied the 5 years program. It means the bachelor plus master in 5 years. This is relevant. Halo semuanya, nama saya Alvin. Jadi hari ini saya mau perkenalkan sekolah CCU. Oke. Next, boleh next. Oh, presiden. Iya, boleh next. Itu itu. Aku pencet nggak bisa. Oh, oke. Pertama, CCU itu atau Chinese Culture University itu dibuat itu 1962 itu sama Profesor Chang Chi-yun itu Menteri Pendidikan pertama di Taiwan. Gitu. Nah, ini letak kita punya kampus. Jadi kita tuh letaknya di Taipei, itu ibu kotanya Taiwan. Nah, kita tuh di Yamingsan-nya. Yamingsan tuh gunung di Taipei. Jadi ini kampus kita. Jadi luasnya tuh 115 hektar kurang lebih. Kita berada di gunung, jadi kita punya sekolah banyak ini pemandangannya. Nah, ini kita punya fakultas. Jadi kita punya 12 fakultas, 60 jurusan untuk S1, habis itu buat S2 kita punya 32 jurusan, sama untuk PhD kita ada 10. Ini staff kita ada 1615, terus kita punya murid ada 26.000 murid. Itu termasuk 2.600-nya adalah international student. Jadi 10% dari student kita tuh international. Nah, ini fakultas-fakultas yang kita punya. Terus nah, kita tuh punya international sister university, berarti universitas yang kerjasama sama CCU yang nanti akan berguna buat kalian kalau mau student exchange atau yang lainnya. Kita punya 407 sister university, sekarang 419. Ini belum diupdate. Nah, kita punya international student. Kenapa CCU tuh ini banget sampai international student? Ini contoh kelas S2-nya. Jadi dalam satu kelas tuh ada orang dari Guatemala, terus Myanmar, Vietnam, Mongolia, terus banyak ada dari Rusia, ada dari Amerika gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran kelasnya international student di kelas. Nah, ini 407 sister university kita, ada dari Europe, Asia, ada juga dari Amerika gitu, India, Myanmar, China sampai Macau. Nah, ini kan tadi aku udah bilang kita tuh berada di Yamingsan, Yangming Mountain atau Gunung Yaming. Nah, ini kita punya sekolah. Jadi bayangin aja kalian sekolah ada di Taipei, bisa shopping juga, bisa jalan-jalan di ibu kota Taiwan, tapi kita juga bisa belajar di tempatnya bagus gitu. Itu bahkan kadang-kadang kita lagi belajar, buka jendela, kita langsung lihat kabut, jadi kayak belajar di atas awan gitu. Nah, ini kita punya learning environment, ada library, ada komputer. Nah, ini library kita tuh library terbesar nomor 6 untuk semua universitas di Taiwan, tapi nomor 2 untuk private university di Taiwan. Terus kita juga punya study room. Kenapa? Karena kan kita di gunung, terus banyak dari, kalau kita orang Indonesia kan kita pasti rata-rata tinggalnya di dorm. Nah, kita butuh study room ini karena ya kita mesti belajar. Nggak mungkin dorm 4 orang kita nggak belajar di dalam kamar, kan belum tentu bisa. Jadi kita punya 24 jam study room. Jadi kalau mau bagi yang mungkin biasa sistem kerjanya SKS bisa tetap belajar. Nah, kita juga punya museum, jadi mungkin kalau papa mamanya datang atau saudara datang bisa main-main ke museum yang ada di dekat library kita. Tapi museumnya juga bukan museum yang ini komplit juga. Nah, ini yang kebanggaan sekolah kita. Kita tuh punya gymnasium, largest
the sport center in East Asia. Itu besarnya sampai 57.900 square meter. Kita tuh 14 lantai, terus dia bisa di dalamnya tuh 18 sport. Nah, ini ada kayak biliar, ada pingpong, ada gymnasiumnya, ada di bawah bisa buat baseball, latihan baseball, atau bisa sampai driving golf. Nah, ini kita punya kolam renang Olympic size, terus kita juga punya spring, kita punya hot spring yang kayak kita nanti kalau misalnya udah selesai berenang segala macam, dia bisa cool down, dia punya badan masuk ke hot spring. Ini kita punya gymnasium tuh sampai dipakai buat university, jadi kayak pertandingan seluruh universitas di dunia. Nah, ini dormitory kita. Jadi kalau bisa dilihat ya, dormitory kita tuh bersih sebenarnya. Ya, kalau untuk Taiwan sih menurut aku sendiri udah termasuk bagus banget gitu. Pertama ada air panas gitu. Terus bahkan beberapa di dalam setiap pantai biasa ada 1 atau 2 tuh smart closet. Jadi kita aman gitu. Terus ini contoh dormitory-nya. Nah, ini kita punya food court sama cafe. Jadi di dalam sekolah sendiri kan kita di gunung, tapi di depan sekolah juga banyak banget jual-jual makanan. Tapi dalam sekolah sendiri dia punya kantin udah bagus banget. Terus dia juga ada cafe. Jadi kalau mungkin bosen belajar di 24 Learning, kita bisa belajar di cafe. Dalam sekolah juga ada Family Mart, jadi kita nggak usah jauh-jauh. Walaupun di depan sekolah udah ada 7-Eleven 3 sama Family Mart 1. Jadi total kita punya convenience store ada 5. Terus ini kelasnya. Jadi kelas kita ada banyak tipenya ya, dari kelas kecil, kelas yang pakai komputer, kelas laboratorium lab, atau sampai kelas yang dia kayak stage gitu. Terus kita punya special room. Special room tuh buat jurusan-jurusan khusus. Contoh piano itu buat jurusan musik. Jadi kalau kamu jurusan piano itu ada kelas yang memang kamu dapat kuncinya, jadi kamu bisa latihan piano bebas gitu. Ini contohnya yang bukan grand piano, tapi sekarang kebanyakan dia udah ganti pakai grand piano semua ke setiap ruangan. Itu ada ruangan untuk belajar teh, kaligrafi, sampai belajar tai chi. Nah, ini international hall-nya. Jadi kalau nanti di kelas mungkin kalian dapat kelas yang besar gitu ya. Jadi dia pakai international hall-nya yang jadi kalau kita ngomong kita nggak usah pegang-pegang mic karena mic-nya udah langsung. Ini art performing hall. Jadi kita punya hall sendiri untuk perform. Jadi mungkin kamu jurusan musik mau perform, kita udah langsung ada hall-nya sendiri dan itu akustiknya bagus banget. Ini international auditorium-nya, jadi kadang banyak banget alumni suka datang jelasin. Kita ada juga psychological counseling room, kalau mungkin nanti mau ambil jurusan psikologi juga bisa gitu. Jadi kita bisa langsung praktek langsung. Nah, kita tuh punya international mobility, jadi kita tuh selalu kasih fasilitas buat teman-teman international. Contoh, kita ada double degree program, English Talk program, student exchange, study abroad, tapi aku jelasin satu-satu. Jadi pertama, kita punya double degree program, itu 2+2, jadi bisa 2 tahun di Taiwan, 2 tahun di negara lain, atau 3+1, 3 tahun di Taiwan, 1 di negara lain, atau 2+2+1, jadi bisa pilih sesuka kalian. Nah, English Talk program. Jadi kita tuh di Taiwan tuh nggak banyak kampus yang benar-benar sediain jurusan full diajar pakai Inggris. Dari bukunya sampai ulangan sampai guru ngomong di kelas tuh pakai Inggris. Kita tuh ada Global Business untuk S1, ada S2-nya juga, ada Bioteknologi, ada banyak untuk Master sama PhD, bahkan sampai PhD. Nah, kita juga ada Student Exchange program. Jadi mungkin kalau kalian yang kayak mau dapat Mandarin juga, tapi ada keinginan juga bisa belajar di Eropa atau Amerika, kita ada Student Exchange Program. Kita biasanya setiap tahun 400 student di lebih dari 145 university. Ada salah satu contohnya University of North Alabama di USA. Ada Escola Universitaria Mediterranea Universidad de Girona, itu di Barcelona, Spain. Ada juga Le Institut de Economic Scientific itu di French. Terus ada juga Universidad Libre de Brussels itu di Belgium. Terus nah ada juga study abroad sama atau international internship. Kadang-kadang kan kita summer nggak tahu mau ngapain, masa kalau pulang Indo atau nggak, mana kita bisa study abroad nih.
Jadi mungkin kita pengen banget ini coba belajar di Edinburgh, kan university top. Terus bisa juga Stanford. Nah, Stanford. Nah, habis itu yang mungkin banyak ditunggu scholarship for international students. Nah, jadi kita tuh ada banyak banget tipe scholarship. Pertama, scholarship sama assistantship for international student yang belajar di English Top Program. Yang kayak tadi bachelor itu berarti global business. Jadi itu kita bisa dapat scholarshipnya atau kita dapat assistantship. Itu tergantung nanti kita submit nilai sama biasa kita punya biodata sama visi misi kita. Sekolahnya akan nilai gitu. Terus ada juga scholarship sponsor dari alumni CCU. Jadi orang-orang Indonesia yang alumni CCU itu kasih per semesternya 5 student. Terus ada juga Mandarin Enrich Scholarship, itu 10 orang per semester. Ada juga masih dari government, jadi dari pemerintah juga tetap kasih gitu. Nah, kita juga ada free Mandarin course buat international student. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ambil English Top Program terus nggak bisa Mandarin lagi, nggak usah takut karena kita ada free Mandarin courses yang bisa kita ambil. Jadi basic Chinese-nya sampai bahkan sampai advance, sampai yang Chinese yang buat art sampai benar-benar deep to the culture banget. Nah, ini cultural experience. Jadi CCU itu punya namanya satu gedung khusus untuk international student. Jadi dia yang selalu kelola kegiatan-kegiatan kita biar kita merasakan culture experience buat di Taiwan tuh gimana sih gitu. Contohnya nah, ini 5 poin yang biasanya dicari sama murid-murid dari Indonesia atau dari luar juga. Pertama, alumni networknya harus bagus. Kedua, community service karena biar kita punya pengalaman. Student engagement sama enterprise support sama international cooperation. Pertama, student club. CCU tuh punya 143 student club. Jadi semua hobi kita tuh, jadi CCU kurang lebih udah sediain buat kita nyalurin hobi kita. Nah, itu ada 5.000 sampai 6.000 murid yang ikut. Nah, ini salah satu contohnya buat orang Indonesia, buat kita latihan Mandarin juga ada namanya Overseas Chinese Student atau nggak OCSA. Ini klub gabungan orang Malaysia, Macau, Hong Kong, Korea, Jepang, sama semua Southeast Asia, sama Mongol, sama Indonesia. Jadi kita di sini bisa ngobrol bareng mereka. Jadi kita saling tukar pikiran, tukar bahasa juga. Jadi kita punya Mandarin juga makin bagus karena langsung praktek. Ada juga ISA, Indonesia Student Association, karena kan kita jauh dari negara sendiri. Jadi kita harus benar-benar ya merasa seperti keluarga sendiri. Nah, dari sekolah CCU itu selalu support kita punya klub. Jadi contoh yang paling bawah kanan itu kayak kita diajak sekolah makan di hotel, jadi diajak makan buffet, terus dibikin acara buat kita pas kelulusan. Jadi selalu sampai jualan itu ada kita makan-makan pizza gitu. Nah, terus kita juga diajarin untuk mengenal Taiwan itu seperti apa. Contoh, CCU tuh provide kita biar kita bisa mengenal 400 bahasa khas Taiwan gitu. Terus itu 400 dari 16 ras yang ada di Taiwan. Nah, ini yang penting. Karena CCU itu udah berdirinya lama banget, jadi dia punya alumni koneksinya itu bagus banget. Ada dari Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Macau contohnya. Nih, bahkan 1 dari 100 orang di Taiwan itu kalau sesuai perhitungan statistiknya itu alumni CCU. Berarti setiap kurang lebih bercandanya kita ketemu 100 orang, 1 diantara itu pasti alumni dari CCU. Dan itu beneran, karena sering banget aku lagi ngantri atau apa, terus ternyata ditanya sekolah mana, sekolah CCU. Terus kalau di sini kalau kita alumni segala macam, langsung berasanya kayak keluarga gitu. Ini 26.000, jadi dia punya 26.000 kurang lebih kayak alumninya gitulah. Nah, terus kan kita juga mesti cari kalau kita udah selesai kuliah mau kemana gitu kan. Kita juga punya korporat kerjasama gitu sama beberapa perusahaan ini sih. Ada Asus, ada Vident Company, jadi banyak banget. Ada Fupon, jadi itu
Ini semua 16 ini termasuk yang terkenal gitu di Taiwan. Bahkan ini merupakan banyak yang LTD kan. Ini overseas internship-nya, sama ini kita punya internship, jadi kita bisa internship juga ke Vietnam segala macam. Jadi kalau pas sampai kita bisa cari uang tambahan lah. Nah ini contoh-contoh yang international corporation-nya, ada Korea, Myanmar, Thailand, Nepal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di CCU. Questions? Terima kasih pertanyaannya. Can I deliver the questions with Indonesia or English? Indonesia boleh. Oke, Indonesia boleh. Apakah dari OIA CCU itu menyediakan yang namanya pick-up service untuk mahasiswa internasional khususnya Indonesia? Oh, kita ada jemput. Jadi biasanya sebelum murid-murid Indonesia datang ke Taiwan, biasa kita dari ISA maupun dari grup international studentnya itu, staffnya kita bakal kontak, kamu datang tanggal berapa segala macam, atau enggak kita suggest tanggal berapa. Nah, biasa kita jemput, kita atur semua domnya, jadi nggak usah takut sih, karena kita udah ini. Terus biasa seminggu pertama kita ajak, biasa seminggu sebelum sekolah mulai. Itu biasa kita dari ISA atau dari international student, kita ada ajak makan, ajak keliling Taipei gitu-gitu. Jadi memastikan mereka bisa adjust dulu di Taipei gitu sih. Oke, terima kasih penjelasannya Mas. Iya. Selanjutnya, Thank you.